Kemarin waktu di Jakarta ini saya dapat WA dari teman ya, di grup teman-teman Kulon Progo ini bercerita ya, ada sebuah sekolah SD ya, SD yang tiap tahun itu terkena langganan banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Agus Bintarto. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah sekolah SD di wilayah Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabarnya SD di wilayah ini selalu menjadi langganan banjir tiap musim penghujan. Padahal sekolahan ini bertempat tak jauh dari jalan raya. Sekalian saya pulang dari tugas, saya menyempatkan diri untuk sekedar mampir ke lokasi untuk memastikan seperti apa kondisi sekolahan tersebut. Simak perjalanan saya kali ini. Saya dari Jakarta ini baru keluar dari Bandara ya Kulon Progo. Silakan tempel kartu uang elektronik Anda untuk pembayaran. Silakan tempel kartu uang elektronik Anda untuk pembayaran. Silahkan menuju pintu keluar. 60.000 ya, 2 hari teman-teman ya. 2 hari. Nah, kita akan keluar. Ini kemarin waktu di Jakarta ini saya dapat WA dari teman ya, di grup teman-teman Kulon Progo ini bercerita ya, ada sebuah sekolah SD ya, SD yang tiap tahun itu terkena langganan banjir ya. Kita mau coba ke sana teman-teman dari Bandara ya Kulon Progo, karena kebetulan berada di jalur yang saya lalui ya. Ini saya hanya memastikan sebenarnya lokasinya itu seperti apa ya, kenapa dulu bisa selalu jadi langganan banjir gitu ya. Dan mestinya kalau memang jadi langganan banjir, ini ada 2 permasalahan yang harus diatasi, sekolahnya yang direlokasi atau penyebab banjirnya yang harus diatasi. Tapi sepertinya kalau banjir itu sangat kompleks ya teman-teman, apalagi tadi saya lihat di jalur jalan yang menuju ke sana itu, di sebelah selatan sekolah itu kayaknya saluran air irigasi gitu ya. Nah, nanti kita cek ke sana teman-teman, kita akan menuju ke sana di jalur Brosotoyan ya. Nanti kebetulan di jalur saya untuk pulang ya, jadi satu sekali jalan saya sekalian pulang. Nanti kita ambil gambar sebentar ya untuk melihat lokasi di sana. Ini kalau dari Bandara ya ini masih sekitar 24 menit ya, atau sekitar 18 km, dan kita saat ini melalui jalur utama menuju ke Bandara ya, dan sudah banyak hotel-hotel berbintang yang ada di sini ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengulas juga ya perkembangan Bandara ya dan galur ini ya tentunya, dan galur sekitarnya ini. Oke teman-teman, kita akan terus ke timur ya teman-teman untuk menuju ke lokasi. Kayaknya cerah ya, ini cerah, sedikit mendung, dan mungkin kalau ada luapan-luapan air ini tidak terlihat ya. Mungkin luapan-luapan air terjadi ketika hujan mulai turun dan tidak berhenti gitu ya, sehingga airnya akan terlihat
mengalir dan menggenang gitu. Nah kalau pas tidak hujan gini mungkin tidak terlihat, dan nanti kita juga belum tahu ya di lokasi sekolahan SD Banasara ini yang ada di Kulon Progo ini apakah juga masih terendam atau tidak. Tentunya kalau seperti ini dia cepat surut gitu ya mestinya. Nah sebenarnya sekolahnya itu berada di jalur ini ya teman-teman, jadi dekat dengan jalur Bosotoyan ini atau jalur besar ya, atau jalan raya gitu. Nah ini di sebelah kiri ini sudah kelihatan nih teman-teman. Tadi saya melihat di sebelah kiri saya ini masih ada genangan air ya, sempat sepintas. Jadi sebelah kiri ini, nah ini teman-teman, nah ini ada genangan air ya. Ini saluran airnya penuh, ini juga penuh ya teman-teman. Nah SD Banasara ini ada di sebelah kiri kita ini. Nanti ini saya sudah pasang maps ya, nanti kita lihat ini. Nampaknya kalau genangan di sawah di sebelah kiri jalan ini masih kelihatan. Nggak tahu ini di SD nya nanti ya. Ini masih berjarak sekitar 2 km teman-teman ya dari lokasi saya saat ini. Kalau saya lihat di sebelah kanan ini juga bukan sungai besar ya, kemungkinan di sebelah kiri sana teman-teman ada saluran air ya atau sungai gitu yang mestinya akan menyebabkan luapan gitu, sehingga terjadi debit air yang cukup besar. Kelurahan Tirto Rahayu, masuknya berarti ini Kelurahan Tirto Rahayu ya. Saya padahal tiap kali ke bandara lewatnya sini ya. Biasanya saya pakai jalur ini kalau tidak pas mengambil gambar jembatan Padan Simo di sebelah barat, itu saya biasanya lewatnya sini, brosot ya, langsung dari jembatan Seradakan itu ke arah barat lewat sini. Pulangnya juga biasanya saya juga lewat sini ya. Biasanya juga kecapean juga waktu pulang itu ya saya, sehingga kadang tidak bisa ngeliat. Kebetulan hari ini mungkin saya hanya menunjukkan sama teman-teman lokasi SD Banasara yang kemarin sempat diposting ya, bahwa di sana itu langganan banjir gitu ya. Dan sekolahnya itu sebenarnya di sini dekat sekali ya dengan lokasi jalan raya. Ini paling berapa ratus meter gitu ya. Di depan ini sudah mau sampai kita. Depan sana nanti ada pertigaan, kita akan ambil arah kiri ya. Dan sepertinya terlihat dari sini itu sepertinya SD-nya. Kelihatan dari jalan ini ya. Jadi SD Banasara itu sebelah kiri itu ya. Sepertinya masjidnya itu ya. Nah, kita akan masuk di sini. Nah, di sini kan ada sungai juga ini teman-teman. Dan area persawahan yang cukup luas gitu sebenarnya di sini. Nah, sepertinya di depan kanan itu ya. Saya masih batuk-batuk teman-teman. Nah ini kan surut ini teman-teman, kalau pas nggak hujan ya. Kalau kita lihat di jalur yang saya lalui ini aspalnya mengelupas. Ini memang cenderung lebih sering terkena aliran air ya, sehingga mengelupas. Biasanya lebih cepat rusak ya untuk aspal yang terkena air. Dan ini bekas-bekas aliran-aliran di sebelah kiri ini di sungai ini juga kelihatan ya teman-teman. Sebenarnya kan nggak jauh dari jalan raya ya. Kalau saat ini sudah tidak ada air yang naik ya. Mungkin kalau pas hujan gitu ya, berarti pas hujan deres gitu ya. Nah, tadi di jalan raya dan di depan ini ada saluran air irigasi ya, saluran irigasi. Dan SD Banasara itu di depan ini teman-teman sebenarnya.
dan bekas-bekasnya itu nampaknya juga apa ya, sekolahannya ini memang berada tepat di ini ya, tepat di sebelah saluran air dan jadi langganan banjir ya. Jadi di sini lokasinya itu di depan ini teman-teman ya, untuk SD Banasara. Teman-teman penasaran ya, SD Banasara, SD Negeri Banasara yang ada di Kulon Progo ini setiap tahunnya banjir ya, karena ini ada 2 saluran air, ini di sebelah ini dan di sebelahnya ya. Nah ini nampaknya juga perlu perhatian khusus ya dari pemerintah dengan adanya lokasi SD Banasara ini yang sering terendam air saat musim hujan. Ini kalau saya lihat ya, ini kalau setiap harinya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi ketika dia musim hujan dengan curah hujan yang cukup besar, ini nampaknya juga naik ya tentunya. Dan itu kalau kita lihat pagarnya itu lebih rendah ya dari bukan pagarnya, halamannya lebih rendah dari jalan ya. Itu SD Negeri Banasara.